gerejamu pasti tidak sempurna. Tidak seperti gerejaku, sangat sempurna. Lah, apa benar ini guys? Kadang-kala anak Tuhan terlalu naif ini, menganggap alirannya sempurna dan aliran mereka tidak sempurna. Waduh, kalau ini semua begini sifatnya, bisa buyar ini semuanya. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom ya. Mari kita akan mempelajari firman Tuhan hari ini. Tidak ada gereja yang sempurna. Kita semua ini proses belajar, Bapak Ibu saudaraku. Jemaat Filipi juga tidak terkecuali. Mereka tidak sempurna, tapi mereka tergolong jemaat yang sangat baik. Mereka sangat takut Tuhan, mereka dekat dan mengasihi Paulus. Tapi justru mereka yang aktif dalam pekabaran Injil, terjadi pertikaian antara pemimpin saat itu. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3. Euodia kunasihati, Sinteke kunasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sungsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement, kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu saudaraku, saat itu di jemaat Filipi, pemimpin wanita itu hal yang tidak mengejutkan ya. Kalau wanita sampai disebut namanya, berarti di sana mempunyai tugas, mempunyai jabatan yang sangat penting di gereja saat itu. Tetapi saat itu Euodia dan Sintike terjadi persoalan, jadi permasalahan di antara mereka. Tetapi nasihat Paulus adalah tetaplah sehati sepikir. Bapak Ibu saudaraku, memang tidak ada gereja yang sempurna, tetapi mereka bukan tipe-tipe pekerja yang abal-abal loh ya. Dia dan Sintike itu seorang wanita yang hebat saat itu, yang memikirkan bagaimana kemajuan pekerjaan Injil. Mereka seorang pekabar Injil, temannya Paulus, sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Jadi Euodia dan Sintike disebut berkapasitas sebagai para pejuang Injil. Ya, namanya manusia itu kadang-kadang bergesek, hal yang biasa. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa menjadikan Tuhan sebagai landasan persatuan itu sangat penting. Jadi perbedaan itu netral guys ya. Ingat ya, perbedaan itu netral. Perbedaan bisa menjadi sebuah kekayaan sekaligus persoalan ya. Yang menentukan itu adalah sikap yang benar, bagaimana caranya menyikapi perbedaan. Sebagai orang Kristen kita harus hati sepikir di dalam Tuhan. Kita harus memikirkan Kristus. Jadi kalau ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, gotong-gotokan, terus kalian meninggalkan Tuhan, wah ini berarti kita sedang melalaikan tugas kita sebagai seorang pekabar Injil. Kita ini sebagai murid yang harus belajar memuridkan orang lain tentunya. Jadi kalau para pelayan Tuhan berbeda pendapat, tidak usah kabur, tetapi harus bisa menyelesaikan persoalannya. Kalau berdua tidak bisa diselesaikan, minta tolong orang yang lebih rohani supaya saling mengingatkan ya. Menjadikan Tuhan dalam landasan persatuan itu penting dalam motivasi kita melayani pekerjaan Tuhan ya Bapak Ibu saudaraku ya. Ingatlah, menerima bantuan dari pihak lain yang bisa dipercaya itu penting. Tujuannya supaya dua orang yang bersih tegang tadi tidak terus meninggalkan pelayanan terus pindah gereja gitu aja. Ada banyak anak Tuhan yang pindah gereja karena tidak cocok dengan si A, si B, atau mungkin para pemimpin gereja tidak cocok, dia pergi meninggalkan pelayanannya, dia membangun pelayanan yang baru. Jadi dari bertikai ini akhirnya terpecah-pecah gereja Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan suka nyindir sana nyindir sini karena berbeda doktrin dan sebagainya. Fokusnya adalah Kristus. Pikirkan sehati sepikir, Kristus adalah tujuan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus memahami bahwa orang lain memiliki kelebihan dan kita juga memiliki kelemahan. Dari banyaknya perbedaan guys, yang kita pandang adalah kesamaannya. Jadi kita ini sama-sama orang berdosa, sama-sama orang yang tidak layak
untuk diselamatkan, tetapi karena karya Kristus di kayu salib membuat kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Jadi sama-sama orang berdosa yang beroleh anugerah itu harus sama-sama terus berjuang sehati sepikir untuk memikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan itu bisa maju dengan pesat. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Perbedaan boleh, setiap orang boleh berbeda pendapat, tetapi tidak boleh memaksakan supaya sama dengan kita. Tetapi dengan berbeda pendapat itu kita harus bijak, berpikirlah yang objektif. Ya, Paulus mengajarkan kita untuk selalu sehati sepikir. Jadi mengelola perbedaan tadi, bagaimana kita bisa mengenali kelebihan orang lain dan kita mengenali kekurangan kita, saling berbagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jangan lupa fokusnya melayani pekerjaan Tuhan adalah Yesus Kristus yang kita beritakan. Jadi jangan menjadi orang yang mudah kabur ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Paulus juga berusaha untuk menyoroti kesamaan-kesamaan yang ada loh saat itu. Telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Ini menyiratkan kesamaan Paulus dengan panggilan mereka, dengan cara pelayanannya. Sama, kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Jadi jangan undur karena si A sangat mencekno. Aku gak mau melayani si B, pendetanya tidak konsekuen dan sebagainya. Kita kabur-kabur jadi orang Kristen yang suka kabur. Jangan suka kabur ya guys ya. Ingatlah, Injil memberikan kesamaan yang fundamental. Sama-sama berdosa, sama-sama diselamatkan oleh kasih karunia yang benar dihidupkan oleh Injil, tidak akan memberi ruang bagi diri untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ya, yang penting kita tidak boleh merasa sombong. Bapak Ibu Saudaraku, melalui lensa Injil Yesus Kristus, kita dimampukan untuk melihat kesalahan kita. Kita dimampukan bisa melihat kelebihan orang lain, bagaimana caranya merengkuh kelemahan, bagaimana caranya merangkai perbedaan. Jadi dengan demikian kita lebih mudah menghargai kelebihan orang lain dan mensyukuri kesamaan di antara kita ya. Di negeri ini kita juga sama, di Indonesia berbagai macam budaya, sosial budaya, agama, etnis berbeda boleh, tidak perlu bertengkar tentang agama ya guys ya. Berbeda boleh, jalani aja sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita bisa berteman dengan siapapun, tapi kita harus punya prinsip sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun Anda berada, jadilah terang dunia. Jadi gak boleh kabur-kaburan lagi ya guys. Di gereja yang jenak, jangan pindah-pindah gereja karena merasa tidak suka, tidak cocok, pergi sana, digeletak semua pekerjaannya. Jangan ya dek ya. Ingat, pekerjaan Tuhan harus dikerjakan dengan tulus, dengan tekun. Percayalah, Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita menjalani pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pernah menghakimi orang lain, tetap memandang kelebihan orang lain dan kita bisa meraba hati kita. Oh, kita lagi tidak baik, tidak boleh menjatuhkan orang lain. Saling mengasihi sesama tubuh Kristus dengan berbeda talenta dan fungsi. Kita tetap bersatu, sehati, sepikir. Yesus Kristus yang kita beritakan. God bless you. Jangan lupa ya like dan ikuti akun saya. Tolong sebarkan jika memang ini berguna. God bless you. Tuhan memberkati kita semua.